Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik kelas 12 SMA, MA, dan SMK, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa meneruskan proses pembelajaran kita mata pelajaran Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas tentang lembaga penegak hukum di Indonesia. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat memahami dan menganalisis lembaga penegak hukum di Indonesia. Baik, lembaga penegak hukum di Indonesia itu ada 4. Pertama, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pengacara, advokat atau lawyer. Yang pertama, kepolisian. Tugas atau peran kepolisian adalah memelihara keamanan, ketertiban, melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Jadi, jangkauan hukumnya untuk kepolisian adalah keamanan dalam negeri. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 16, wewenang kepolisian antara lain melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, menyerahkan berkas, kemudian melakukan penyidikan, kemudian melakukan penyitaan, kemudian melakukan tindakan yang lain menurut hukum yang berlaku serta bertanggung jawab. Nah, apa yang dimaksud dengan tindakan lain dari kepolisian adalah penyelidikan dan penyidikan. Kalian harus bisa membedakan antara penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah tahap awal dari proses memeriksa sebuah perkara, ya, dan dilakukan oleh pejabat penyelidik, yaitu kepolisian. Nah, penyelidikan ini tahap awal dan tugasnya hanya mencari dan menemukan apakah peristiwa diduga sebagai tindak pidana atau tidak. Kalau memenuhi unsur tindak pidana, maka bisa dilanjutkan kepada tahap kedua, yaitu tahap penyidikan. Nah, dalam penyidikan ini sudah didapatkan informasi hasil pemeriksaan siapa saja pihak-pihak yang terlibat, mulai dari tersangka, saksi, kemudian buktinya sudah ada dalam penyidikan atau hasil penyidikan. Kemudian syarat tindakan penyelidikan dan penyidikan. Ketika melakukan penyelidikan dan penyidikan, kepolisian itu tindakannya tidak bertentangan dengan aturan. Kemudian selaras dengan kewajiban hukum, patut, masuk akal, mempertimbangkan keadaan memaksa, kemudian menghormati hak asasi manusia. Dalam tindakan pendidikan dan penyidikan itu tidak boleh sewenang-wenang, harus melaksanakan prosedur atau hukum acara penyelidikan dan penyidikan. Kemudian yang kedua adalah kejaksaan. Nah, kejaksaan ini tugas utamanya adalah penuntutan. Untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri. Nah, pengadilan negeri dahulu, kemudian yang paling bawah tingkat pertama. Kemudian peran kejaksaan itu, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 adalah lembaga penegak hukum yang berperan dalam menegakkan supremasi hukum,
pelindungan kepentingan umum, penegakan HAM, serta pemberantasan KKN. Tugas dan wewenang kejaksaan itu bisa dipilah pada 3 bidang: bidang pidana, bidang perdata dan tata usaha negara, kemudian bidang ketertiban umum atau ketentraman umum. Bidang pidana misalkan melakukan penuntutan, melaksanakan putusan hakim, melakukan penyidikan, dan melengkapi berkas perkara. Di bidang tata usaha negara misalkan kejaksaan dapat bertindak di luar ataupun di dalam pengadilan. Seperti masalah perikatan, masalah kadaluarsa, masalah jual beli, masalah hukum dagang dan lain-lain, itu bagian dari bidang perdata dan tata usaha negara yang menjadi wewenang dari kejaksaan. Dan yang ketiga adalah bidang ketertiban umum. Peningkatan kesadaran umum masyarakat, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan dan penyalahgunaan atau penodaan agama. Nah, ini dilakukan oleh kejaksaan. Seperti yang pernah terjadi pada salah satu tokoh gubernur waktu itu terbukti dituntut oleh jaksa dan diputus oleh pengadilan, terbukti memenuhi unsur penodaan agama. Kemudian ada statistik kriminal, kejahatan, kriminalitas yang ada itu statistiknya ada di kejaksaan bidang ketertiban dan ketentraman umum. Baik, demikian para peserta didik sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.